Bayangkan ya, Anda sudah menghabiskan 27 tahun hidup Anda di dalam mesin intelijen paling rahasia di dunia. Anda bekerja tepat di jantung CIA, menyusun laporan intelijen nasional untuk dibaca langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Anda memegang rahasia-rahasia terbesar negara, lalu perlahan-lahan Anda mulai menyadari kalau musuh raksasa yang selama ini Anda pelajari dan ya Anda bersiap untuk hancurkan sebenarnya adalah sebuah anomali sejarah yang sengaja direkayasa. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Ya, dan skenario yang baru saja Anda dengar itu bukan fiksi sama sekali. Itu adalah realitas yang dialami langsung oleh Ray McGovern, seorang veteran analis senior di CIA. Dan hari ini, kita bakal membedah sebuah percakapan geopolitik yang menurut saya sangat provokatif ya, antara McGovern dan akademisi Glenn Dixon. Betul. Dan khusus untuk Anda, sahabat belajar yang selalu haus akan perspektif yang nggak biasa, misi kita hari ini adalah membongkar runtuhnya arsitektur keamanan global pasca Perang Dunia Kedua. Kita akan melihat lebih dekat apa yang mereka sebut sebagai kematian perlahan NATO dan mempertanyakan kembali sejarah Perang Dingin yang mungkin selama ini kita terima begitu saja. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke labirin geopolitik ini, ada satu penegasan mutlak yang harus kita sampaikan dulu. Materi yang kita bedah hari ini itu memuat pandangan yang sangat tajam dan bisa dibilang menantang narasi arus utama soal Amerika Serikat, NATO, Rusia, Israel, dan juga Iran. Iya, ini penting banget. Kami sebagai pemandu Anda di sini berdiri di posisi yang sepenuhnya netral. Kami tidak mendukung sayap kiri maupun kanan, tidak memihak barat atau timur. Tugas kita berdua di sini murni hanya untuk mengupas dan menjelaskan gagasan faktual dari sumber materi ini supaya Anda bisa memahami argumen-argumen yang sedang panas diperdebatkan di luar sana. Tepat sekali. Jadi, mari kita mulai dari fondasi masalahnya. Untuk memahami kenapa Eropa dan Timur Tengah saat ini rasanya seperti diambang kekacauan, Dixon dan McGovern membawa kita kembali ke titik awal mula arsitektur keamanan modern ini dibangun, yaitu pembentukan NATO. Benar. Dan McGovern memberikan satu kesaksian yang sangat personal di sini. Dia lahir tahun 1939 kan, tepat sebelum Jerman menginvasi Polandia. Jadi dia tumbuh di era itu. Dan dia mengaku merasa kayak sudah dicuci otaknya di masa muda untuk percaya bahwa Uni Soviet itu pasti akan menaklukkan seluruh Eropa. Ah, ya, narasi ancaman Soviet yang klasik itu. Betul, narasi itulah yang membuat pembentukan NATO di tahun 1949 dianggap sebagai semacam kewajiban moral gitu untuk membendung ancaman Pakta Warsawa. Nah, di bagian inilah saya benar-benar tercengang pas membaca catatannya. Maksudnya, McGovern ini kan analis intelijen ya. Dia dikelilingi oleh orang-orang paling cerdas di Washington. Tapi dia mengakui butuh waktu puluhan tahun buat dia menyadari satu kecacatan kronologis yang sangat fundamental. NATO itu dibentuk tahun 1949. Tapi Pakta Warsawa, Pakta itu baru dibentuk bulan Mei 1955. Itu kan 6 tahun setelah NATO didirikan. Fakta sejarah yang sering banget terkubur, ya kan? Membangun narasi bahwa aliansi militer barat dibentuk untuk merespon ancaman dari timur yang sebenarnya belum eksis selama 6 tahun ke depan, itu kan sebuah ilusi kronologis. Bener, McGovern mengumpamakannya dengan cerdas banget. Dia bilang ini kayak anakronisme. Kayak kita berdebat mana yang lebih dulu, alarm jam wecker yang berbunyi, atau orang yang bangun tidur karena kaget. Anda kan nggak bisa bilang Anda merakit jam wecker raksasa untuk merespon seseorang yang sudah bangun. Kalau orang itu sebenarnya masih tidur pula selama 6 tahun. Analogi yang pas banget. Dan pertanyaannya, apa yang sebenarnya membangunkan Soviet untuk membentuk Pakta Warsawa di tahun 1955 itu? Jawabannya ada pada Jerman Barat. Oh, Jerman Barat ya? Iya, Soviet baru mendeklarasikan Pakta Warsawa, tepat di momen ketika Jerman Barat resmi dimasukkan ke dalam NATO dan mulai dipersenjatai kembali. Coba deh kita posisikan diri dari sudut pandang Soviet saat itu. Mereka baru saja kehilangan 27 juta nyawa rakyatnya gara-gara invasi Jerman di Perang Dunia Kedua. 27 juta, itu angka yang gila. Gila banget. Lalu tiba-tiba, mereka melihat Amerika berekspansi secara militer dan secara aktif mempersenjatai kembali negara yang baru saja membantai jutaan rakyat mereka.
Bagi Soviet, itu adalah ancaman eksistensial yang sangat nyata. Masuk akal sih kalau mereka panik. Pasti. Dan ini mengingatkan kita pada kutipan terkenal dari Lord Ismay. Dia ini sekretaris jenderal pertama NATO. Dia merangkum tujuan aliansi itu dengan sangat sinis tapi jujur. Dia bilang tujuannya adalah menjaga Amerika tetap di dalam, Rusia tetap di luar, dan Jerman tetap di bawah. Wah, itu pernyataan yang transparan banget ya, nggak ada basa-basi diplomasi. Sangat transparan. Dan ini membawa kita pada satu konsep teknis dalam hubungan internasional yang menurut saya jadi inti dari seluruh konflik modern ini. Namanya indivisible security atau keamanan yang tak terpisahkan. Ini bukan sekedar teori akademik. Ini sesuatu yang disepakati secara formal di Perjanjian Helsinki tahun 1975. Tunggu, waktu dengar frasa keamanan yang tak terpisahkan, otak saya itu langsung mikirnya ke semacam perjanjian saling membela, kayak pasal 5 NATO gitu. Tapi kayaknya Diesen dan McGowan memaksudkan sesuatu yang lebih mekanis dari itu ya. Betul sekali. Ini bukan cuma soal saling melindungi antar sekutu. Prinsip ini pada dasarnya mengatur keseimbangan ketakutan. Henry Kissinger pernah menjelaskannya dengan sangat gamblang. Gini, kalau satu blok negara membangun kekuatan militernya secara agresif, sampai mereka mencapai tingkat keamanan 100%, Oke. itu secara matematis dan strategis menciptakan 100% ketidakamanan bagi negara saingannya di seberang perbatasan. Jadi, ekspansi militer besar-besaran itu bukan sekedar penyebaran nilai-nilai demokrasi, itu permainan zero sum. Kalau keamanan satu pihak itu absolut, pihak yang lain pasti akan merasa nyawanya terancam. Saya paham sekarang. Kalau boleh saya pakai analogi ya, ini persis kayak bermain jungkat-jungkit di taman bermain. Oh, gimana tuh? Selain terbanting keras ke tanah, secara fisika sistem itu nggak mengizinkan keduanya berada di posisi atas secara bersamaan kalau memang didesain untuk saling menekan. Analogi yang brilian. Dan ketika Anda membanting pihak lain di jungkat-jungkit geopolitik itu terlalu keras, ya sistemnya akan patah. Nah, patahan itulah yang sekarang kita saksikan secara real-time di Ukraina. Betul, Ukraina. Krisis Ukraina ini bukan kejadian yang tiba-tiba muncul dari ruang hampa di tahun 2022. Diesen dan McGowan menarik akar masalahnya spesifik ke bulan Februari 2014, ketika prinsip keamanan yang tak terpisahkan ini diinjak paksa. Iya, 2014 itu momen meledaknya keseimbangan itu kan. McGowan menceritakan sebuah pengkhianatan diplomatik tingkat tinggi yang terjadi pas banget bertepatan dengan Olimpiade musim dingin Sochi di Rusia. Cerita ini jujur aja terasa kayak naskah film thriller spionase. Coba Anda urai bagian itu karena ini krusial banget buat memahami cara pandangnya Moskow. Jadi gini, saat itu protes besar kan lagi terjadi di Kiev melawan pemerintahan Yanukovych. Terus Presiden Obama menelpon Putin yang lagi di Sochi buat buka Olimpiade. Menurut McGowan, Obama pada dasarnya bilang ke Putin buat tenang dan santai saja. Disuruh santai di tengah krisis. Iya, Obama mengklaim kalau diplomat Barat udah mengamankan kesepakatan damai di Kiev yang bahkan dijamin secara tertulis oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Prancis, dan Polandia. Putin pun rileks dong, merasa krisisnya udah tertangani lewat jalur diplomasi. Tapi tebak apa yang terjadi kurang dari 24 jam kemudian. Kudeta? Betul, kudeta berdarah Maidan pecah, kelompok oposisi bergerak, pemerintahan digulingkan, dan Presiden Yanukovych sampai harus lari ke luar negeri buat nyelamatin nyawanya. Di detik itu juga, Putin menyadari kalau dia baru saja dipermainkan. Dan bagi seorang pemimpin negara adidaya, ya dipermainkan secara diplomatis di tengah krisis perbatasan itu adalah sinyal bahaya level tertinggi. Reaksi Putin keesokan harinya itu bukan manggil jenderalnya buat merencanakan penaklukan Eropa seperti yang sering digambarkan. Terus apa reaksinya? Reaksinya adalah kalkulasi bertahan hidup yang sangat spesifik. Dia langsung mengamankan pangkalan angkatan laut di Sevastopol, Crimea. Rusia itu punya armada laut hitam di sana. Mengingat rezim baru di Kiev ini dipandang pro-Barat dan sangat anti-Rusia, ketakutan terbesar Moskow adalah melihat satu-satunya pelabuhan es bebas mereka jatuh ke tangan NATO. Tunggu dulu, mari kita bahas soal Crimea ini. Publik kan sering melihat aneksasi Crimea itu sebagai pencaplokan murni wilayah negara berdaulat. Tapi Diesen menggali sejarah yang lumayan mengejutkan di sini. Crimea itu sebenarnya bukan milik historis Ukraina, kan? Bukan. Crimea itu diserahkan ke Ukraina tahun 1954 oleh pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev. Dan itu cuma lewat selembar kertas dekret. Iya. Dan
Konteks tahun 1954 itu penting banget. Saat itu, Rusia dan Ukraina itu kan masih di bawah satu atap raksasa Uni Soviet. Memindahkan yurisdiksi Crimea dari Rusia ke Ukraina, saat itu tuh ibarat memindahkan televisi dari ruang kamu ke kamar tidur di dalam rumah yang sama. Ah, masuk akal. Khrushchev ngelakuin itu tanpa mikirin konsekuensi strategis jangka panjang karena ya, siapa sih yang bayangin Uni Soviet bakal runtuh waktu itu? Tapi begitu rumahnya pecah, dan kamar tidur itu tiba-tiba mau bergabung dengan blok militer musuh, ya mengambil kembali televisi itu jadi masalah eksistensial bagi Rusia. Wah, analogi televisi itu bikin semuanya jadi sangat jelas. Dan yang mengejutkan, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, sendiri di akhir 2023 secara terbuka mengakui kalau Putin itu sebenarnya nawarin kesepakatan awal untuk nggak berperang, asalkan NATO menandatangani jaminan buat menghentikan ekspansi mereka. Tapi ya, tawaran itu ditolak. Itulah makanya McGovern membandingkan situasi ini dengan doktrin Brezhnev dari era Perang Dingin. Nah, ini nih titik yang harus saya debatkan sedikit. Kalau kita bicara soal sejarah invasi Soviet ke Hungaria tahun 1956 atau Cekoslowakia tahun 1968, buku sejarah di sekolah kan ngajarin kalau itu murni soal represi komunisme, rezim otoriter yang mau menyebarkan ideologi secara paksa. Kenapa McGovern malah menyebutnya sebagai pertahanan orbit militer yang pragmatis? Karena itulah bedanya antara branding ideologis untuk konsumsi publik dengan realitas geopolitik di ruang perencanaan militer. McGovern yang waktu itu bertugas memantau krisis Cekoslowakia tahu betul, masalah utamanya bagi Soviet itu bukan cuma soal apakah orang-orang di Praha baca manifesto komunis atau enggak. Terus apa? Masalah utamanya adalah kalau Cekoslowakia keluar dari orbit pertahanan Warsawa, itu akan menciptakan celah geografis raksasa yang bisa dimanfaatkan oleh tank-tank NATO buat langsung jalan menuju perbatasan Soviet. Oh, murni perhitungan militer. Iya. Doktrin Brezhnev itu pada intinya adalah penolakan mutlak sebuah negara adidaya untuk membiarkan ruang pengaruh langsungnya diambil alih oleh blok saingan. Ideologi itu cuma bungkusnya, isinya ya pertahanan perbatasan yang kejam. Dan logika yang sama persis sedang diterapkan di Ukraina saat ini. Oke, secara strategis itu sangat masuk akal, tapi ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar buat saya. Kalau operasi militer Rusia itu secara fundamental didorong oleh perebutan pangkalan, laut, dan ya reaksi atas ekspansi NATO, lalu kenapa narasi yang kita konsumsi setiap hari selalu soal invasi tanpa provokasi? Nah, itu dia. Kenapa kita terus-terusan dikasih tahu kalau Rusia itu mau menaklukkan seluruh Eropa dan membangun kembali kekaisaran Tsar? Maksud saya, kenapa ada jurang yang sangat lebar antara kalkulasi intelijen ini dengan apa yang diteriakkan oleh politisi di podium? Pertanyaan Anda itu langsung menusuk ke jantung permasalahan sistem keamanan Barat hari ini. Dan untuk menjawabnya, McGovern membongkar rahasia dapur dari institusi tempat dia mengabdi selama 27 tahun itu. Dia bilang kalau hari ini, pada dasarnya ada dua CIA yang beroperasi berbarengan, dengan tujuan yang seringkali bertolak belakang. Dua CIA? Maksudnya ada faksi yang berantem di dalam gitu? Lebih ke pembagian divisi fungsional yang akhirnya berkembang jadi dua budaya yang beda banget. CIA pertama itu divisi operasi covert. Menurut McGovern, tugas mereka secara historis mencakup menyebarkan disinformasi, memanipulasi opini publik, dan ya, menggulingkan pemerintahan asing. Oke, itu sisi gelapnya. Betul. Tapi ada CIA kedua, yaitu divisi analisis. Disinilah McGovern bekerja dulu. Tugas utama divisi ini adalah ngasih data empiris yang sepenuhnya objektif ke presiden. Tugas mereka adalah mengatakan kebenaran tanpa filter, nggak peduli sepahit apapun kebenaran itu bagi agenda politik orang-orang di Washington. Dan McGovern ngasih satu contoh luar biasa kan tentang bagaimana divisi analisis yang jujur ini pernah secara harfiah menyelamatkan dunia dari Perang Dunia Ketiga. Iya, tahun 2007. Iya, mari kita mundur ke tahun 2007. Saat itu, wacana buat nyerang Iran lagi panas-palasnya, mengingat Amerika baru aja hancur reputasinya gara-gara intelijen palsu soal senjata pemusnah massal di Irak, ada kepanikan di internal untuk mencari analis yang benar-benar nggak bisa dibeli. Mereka menunjuk Tom Finger. Dan yang dia lakukan itu beneran heroik. Fincher menyusun sebuah perkiraan intelijen nasional atau NII. Dan yang bikin dokumen tahun 2007 ini luar biasa adalah, itu ditandatangani dengan suara bulat oleh seluruh 16 badan intelijen Amerika Serikat. 16 badan sepakat semua. Iya, dan kesimpulannya sangat definitif dan mengejutkan. Iran telah secara penuh menghentikan program senjata nuklirnya pada akhir tahun 2003,
dan belum melanjutkannya sama sekali. Wah, laporan itu meledak kayak bom di Washington. Bahkan Presiden George W. Bush kemudian nulis di memoarnya kalau laporan tersebut secara efektif merampas opsi militernya. Bush dan Dick Cheney sebenarnya udah nyiapin skenario buat menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Tapi gagal karena laporan itu. Betul, karena ada sekelompok analis intelijen yang menolak ngebelokin data. Analis yang berani berdiri dan bilang, tidak, ancaman itu tidak ada. Amerika berhasil dicegah masuk ke jurang perang mematikan lainnya. Itulah fungsi intelijen yang sesungguhnya. Tepat sekali. Intelijen sebagai pagar pembatas realitas. Tapi kontras yang dihadirkan Dishen dan McGovern tentang kondisi intelijen saat ini tuh sangat muram. Struktur analis yang objektif itu sekarang diklaim udah lumpuh dan dipolitisasi. Saat ini Badan Intelijen Amerika nolak buat ngeluarin pernyataan tegas serupa soal ketiadaan program nuklir Iran. Kenapa bisa begitu? Karena intelijen udah geser fungsi. Dari penyedia kebenaran menjadi, mengutip McGovern ya, alat untuk menjual perang. Dan kita ngelihat buktinya dari orang-orang yang keluar dari sistem itu dengan rasa frustrasi yang luar biasa. Kayak Joe Kent. Dia veteran operasi khusus dengan 11 tur tempur. Di surat pengunduran dirinya, Kent secara eksplisit nulis kalau Amerika terus diseret ke jurang perang bukan karena ada ancaman faktual terhadap keamanan nasional, tapi karena tekanan luar biasa dari Israel dan lobi mereka di Washington. Fakta yang sangat keras. Ditambah lagi retorika publik dari tokoh seperti Senator Marco Rubio, dia secara terbuka nyaranin Amerika buat nyerang Iran secara preemptif, cuma karena mereka mengantisipasi Israel bakal mulai serangan duluan. Nah, bayangkan ya, ketika kebijakan militer sebuah negara adidaya itu nggak lagi didikte oleh analisis data yang objektif soal ancaman real, melainkan oleh tekanan pelobi eksternal dan operasi politik, itu ibarat negara nyetir mobil sport di tepi jurang tapi matanya ditutup rapat. Kalau boleh saya pinjam perumpamaan yang pas ya, sistem intelijen yang korup ini bukan bertindak kayak dokter spesialis yang salah diagnosis pasien. Ini lebih kayak sistem alarm kebakaran di rumah Anda yang sengaja disabotase. Disabotase gimana maksudnya? Bayangkan Anda pasang alarm mahal, tapi alarm itu diam-diam disetel oleh kontraktor bangunannya supaya bunyi tiap bulan. Mereka memalsukan deteksi kebakaran, murni supaya si kontraktor itu dapat proyek renovasi atap terus-terusan. Mereka memproduksi ancaman demi mengamankan anggaran dan kepentingan mereka sendiri. Wah, metafora alarm kebakaran itu akurat banget. Dan masalahnya, ketika sistem alarm informasi di negara pemimpin blok barat itu rusak, negara-negara lain kan nggak bakal diam aja nunggu atap mereka runtuh. Pasti mereka cari jalan keluar. Betul. Mereka melihat kekacauan ini dan mulai cari perlindungan alternatif. Kegagalan intelijen dan diplomasi ini akhirnya memicu efek domino yang jauh lebih besar. Lahirnya poros kekuatan baru yang selama ini dianggap mustahil, sekaligus jatuhnya kredibilitas diplomasi Eropa ke titik nadir. Mari kita bahas poros baru itu. Tanggal 4 Februari 2022, beberapa minggu sebelum tank Rusia menyeberang ke Ukraina, Putin terbang ke Beijing buat ketemu Presiden Xi Jinping di sela Olimpiade musim dingin. Dishen menyoroti kalau ini bukan sekedar foto-foto basa-basi. Ini momen pergeseran tektonik. Benar. Tapi tunggu, sebelum kita lanjut, kata prinsip Westphalia ini sering banget dilempar begitu aja kalau lagi diskusi soal Cina. Apa sih sebenarnya yang bikin prinsip ini begitu sakral buat Cina? Dan kenapa keputusan mereka untuk melanggarnya demi Rusia itu dianggap sebagai gempa bumi geopolitik? Ini poin yang sangat penting buat diurai. Prinsip Westphalia itu berasal dari perjanjian damai di Eropa tahun 1648, yang pada dasarnya melahirkan konsep kedaulatan negara absolut. Intinya tuh gini, perbatasan sebuah negara itu suci, dan negara lain dilarang keras mencampuri urusan dalam negeri atau melanggar batas wilayah tersebut. Oke, kedaulatan absolut. Nah, bagi Cina modern, prinsip non-intervensi dan kesucian kedaulatan ini ibarat agama diplomatik mereka. Ini kan fondasi argumen mereka soal Taiwan, Tibet, dan Hong Kong. Selama puluhan tahun, Cina itu selalu konsisten menentang segala bentuk invasi dan pelanggaran perbatasan. Tapi kemudian, Ukraina terjadi? Ya, fakta bahwa Cina rela melunakkan, bahkan membengkokkan prinsip utama kebijakan luar negeri mereka demi menoleransi operasi militer Rusia di Ukraina, itu menunjukkan satu hal yang mengerikan bagi Barat. Kemitraan Rusia-Cina ini bukan lagi sekedar kemitraan ekonomi biasa. Sudah jadi aliansi ya?
Betul, sudah mengeras jadi aliansi strategi sejati. Cina menyadari kalau Rusia dibiarkan hancur oleh ekspansi Barat, mereka tahu mereka bakal jadi target berikutnya. Jadi sementara negara-negara di timur ini mengamankan perbatasan mereka dengan perhitungan yang sangat dingin, sumber kita menyoroti betapa menyedihkannya dan jujur aja absurdnya kualitas kepemimpinan di Eropa hari ini. Dissent dan McGovern menceritakan rentetan blunder diplomatik yang bikin saya pengen ketawa tapi juga ngeri. Haha, ya, kisah tentang juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, itu benar-benar merepresentasikan matinya diplomasi Eropa. Coba ceritakan bagian itu. Ini gila sih. Jadi Zakharova ini melakukan konferensi pers selama 4 jam penuh. Murni cuma buat merobek-robek kredibilitas intelektual para politisi top Eropa. Dia ngolok-ngolok Perdana Menteri Estonia saat itu, Kaja Kallas, dengan bilang Kallas itu pantes dapat rapor merah dan gak lulus sejarah kelas 6 SD. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena Kallas secara publik ngaku kalau dia baru tahu tahun lalu bahwa Rusia dan Cina ikut bertempur di Perang Dunia Kedua. Ya ampun, itu kan pengetahuan dasar banget. Iya, dan penghinaan itu berlanjut ke Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock. Zakharova mengejeknya gagal di pelajaran geometri dasar kelas 5 karena Baerbock dengan penuh keyakinan minta Rusia di depan pers untuk mengubah kebijakannya berputar 360 derajat. 360 derajat, itu kan berarti balik persis ke posisi semula, haha. Betul. Dan belum selesai. Ada lagi mantan Perdana Menteri Inggris, Liz Truss. Waktu masih jadi Menteri Luar Negeri dan ketemu Duta Besar Rusia yang udah sangat berpengalaman, Truss dengan angkuh nyatain kalau Inggris nggak bakal pernah ngakui kedaulatan Rusia atas Rostov dan Voronezh. Wah tunggu, bukannya itu? Iya, Duta Besar Inggris yang mendampinginya sampai harus bisik-bisik pucat buat ngingetin Truss kalau kedua wilayah itu memang kota sah di dalam wilayah Rusia sejak abad ke-13, bukan wilayah sengketa di Ukraina. Sebagai pendengar, jujur aja ini terdengar kayak komedi situasi ya, tapi implikasinya menakutkan kan? Kenapa penurunan kualitas ini sangat berbahaya di mata sumber kita? Karena kebodohan diplomatik di tingkat ini menghancarkan fungsi pencegahan krisis. Menurut data terbaru yang diungkap sumber kita, jajak pendapat di Rusia itu nunjukin ada pergeseran pandangan ancaman. Secara historis, Rusia selalu lihat Amerika Serikat sebagai musuh utama mereka. Tapi sekarang posisi Glavny Frak atau musuh utama ini udah bergeser ke Jerman. Ke Jerman? Wow. Iya. Kenapa? Karena ketika Amerika mulai pelan-pelan narik diri dari beban keamanan Eropa, negara-negara Eropa yang dipimpin sama politisi tanpa pemahaman sejarah dan geografi yang mumpuni ini malah mengambil alih kendali konfrontasi. Kalau dipikir-pikir, ini beneran skenario mimpi buruk. Bayangkan analis intelijen rasional yang mencegah perang di tahun 2007 tadi, itu adalah para orang dewasa di dalam ruangan. Kini, para orang dewasa itu udah disingkirkan. Di saat yang sama, kita punya politisi Eropa yang nggak tahu bedanya 360 derajat dengan 180 derajat. Betul. Tapi mereka memegang kunci eskalasi militer dan terus memprovokasi negara bersenjata nuklir terbesar di dunia tanpa pengawasan langsung dari Washington. Ini bukan lagi soal kalah menang dalam perang proksi, ini tuh resep sempurna untuk sebuah bencana nuklir yang dipicu murni karena inkompetensi. Itulah kesimpulan paling fundamental dari analisis ini. Realitas geopolitik yang dijabarkan sama McGovern dan Dissent menunjukkan kalau dunia ini nggak berputar di atas sumbu moralitas buku komik tentang si baik melawan si jahat. Dunia digerakkan oleh pergeseran lempeng tektonik yang namanya ruang pengaruh, oleh hukum besi kelangsungan hidup negara adidaya, dan yang paling krusial, oleh integritas informasi yang masuk ke ruang oval para pemimpin dunia. Ketika kejujuran itu hilang, ya perang jadi komoditas yang tak terhindarkan. Diskusi yang sangat padat dan membuka mata. Sebelum kita mengakhiri eksplorasi ini, sekali lagi kami tegaskan kepada Anda, para pendengar, seluruh detail sejarah tentang pembentukan NATO, dinamika konflik Ukraina, dan cerita di belakang layar intelijen yang kita urai tadi, itu bersumber langsung dari analisis dan sudut pandang Glenn Dissent serta Ray McGovern. Kami membedahnya secara objektif tanpa menambahkan justifikasi atau keberpihakan tersendiri. Tentu. Dan sebagai penutup dari saya, ada satu pemikiran yang mungkin nggak secara eksplisit dibahas di sumber kita hari ini, tapi sangat relevan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kita kan baru aja dengar gimana arsitektur keamanan dunia pernah diselamatkan karena ada analis manusia yang punya keberanian moral untuk mengatakan kebenaran di tahun 2007. Iya, Tom Finger tadi. Betul. Nah, di masa depan yang makin dekat, ketika pengumpulan data intelijen militer, deteksi ancaman,
dan penyusunan laporan diambil alih oleh kecerdasan buatan dan algoritma machine learning. Pertanyaannya, akankah AI tersebut punya keberanian moral untuk berdiri menentang skenario perang yang diinginkan tuannya? Ataukah mesin tanpa emosi itu akan sangat mudah diprogram untuk menyajikan data diagnostik palsu, membunyikan alarm kebakaran, persis seperti yang dipesan oleh para jenderal dan pelobi senjata? Wah, gila sih. Kalau sistem manusia aja bisa dimanipulasi, membayangkan algoritma mesin yang dilatih oleh tangan-tangan berkepentingan buat mutusin nasib hidup matinya peradaban, itu bener-bener pertanyaan yang menghantui. Sang pembelajar, mungkin inilah saatnya bagi kita untuk nggak lagi menerima buku sejarah sebagai fakta final, melainkan sebagai naskah draft yang harus terus kita pertanyakan. Teruslah membaca, teruslah meragukan narasi yang terlalu rapi, dan tetaplah menjaga rasa ingin tahu Anda menyala terang di tengah dunia yang digempur informasi gelap. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.